warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan waktu, dan juga kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati pada hari ini narasumber yang sudah mau menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Nasrullah. Beliau sudah menyempatkan waktu ini sudah cukup berharga sekali untuk kita gitu, untuk memberikan pengetahuan baru tentunya kepada khususnya kepada mahasiswa di prodi kami di Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan terutama juga pada kami para tenaga pendidik di Umrah, karena tentu kan tidak semua juga kita mengetahui ataupun mengerti tentang budaya lokal bahkan sampai ke Kalimantan. Oke, selanjutnya nanti kita akan mendengarkan paparan dari beliau. Namun sebelumnya izinkan saya menjelaskan sedikit terkait kegiatan pada hari ini. Karena mungkin juga dari mahasiswa saya, ini Bang Inas, mungkin agak sedikit bertanya-tanya nih. Kita kan program studi Ilmu Hubungan Internasional. Kenapa kita membahas tentang kearifan adat dan budaya Dayak gitu ya? Nah, ini sebenarnya turunan daripada penghormatan sifat universal nilai-nilai kemanusiaan dalam International Humanitarian Law atau hukum humaniter internasional. Nah, pun juga mungkin bisa dilihat dari kawan-kawan ada logo daripada ICRC, yaitu Palang Merah Internasional yang memang bergerak di bidang kemanusiaan. Oh ya, sebelumnya juga izinkan saya menyapa tadi Pak Nasrullah bilang ada peserta juga dari Kalsel ya, dari Kalteng dan dari Kaltim. Ini bebuan papadaan juga kisahnya, berarti lah ini Pak Nasrullah lah. Ya. Okay. Selamat pagi semua yang berasal dari Kalsel, dari Kaltim dan juga dari Kalteng. Pagi Bang. Ya pagi. Kalau Ulun ini sejujurnya sebenarnya aslinya dari Kalsel tapi lahir di Kalteng. Makanya kenal dari beliau ini Pak Nasrullah. Pun hari ini sebenarnya spesial karena hari ini temanya Dayak, sebenarnya pakai baju kaos yang ada perisai dan mandaunya, cuma agak ke bawah jadi nggak terlalu kelihatan. Oke. Hari ini sudah kedatangan narasumber Pak Nasrullah seperti yang sudah diperkenalkan di awal tadi, dan juga hari ini berkaitan dengan event ini juga disupport ataupun didukung penuh dengan ICRC gitu. Dan izinkan juga sebelumnya saya memperkenalkan Pak Nasrullah ini, yang merupakan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau merupakan dosen pada program studi sosiologi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat. Ya, beliau juga aktif pada beberapa menulis dalam beberapa artikel, baik itu di media lokal, juga media nasional, dan hingga artikelnya juga dimuat dalam beberapa jurnal ilmiah internasional, bahkan yang saya pernah baca itu Pak Nasrullah. Karena ada yang diterbitkan di Atlantis Press kalau saya nggak salah ingat ya.
Nah, juga beberapa buku juga sudah diterbitkan oleh beliau. Ada yang judulnya Gerakan Laung Bahenda, Militansi Orang Dayak Bakumpai, Mempertahankan Lahan Gambut dari Ekspansi Perusahaan Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan. Dan itu merupakan buku ke-7 yang ditulis oleh beliau, gitu ya, baik yang perorangan maupun yang ditulis bersama. Beliau juga aktif pada organisasi Dayak seperti pengurus kerukunan keluarga Bakumpai, gitu ya. Bakumpai Pusat, pengurus Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional Kalsel, dan juga menjadi Dewan Pakar pada Dewan Adat Dayak Kalsel hingga tahun 2021. Rentetan torehan tulisan artikel ilmiah beliau juga lumayan banyak. Namun kayaknya kita tidak bisa menyebutkan satu-satu nih Pak Nasrullah, karena banyak sekali. Mungkin ada puluhan ini, saya lihat, baik yang tadi skala lokal, nasional, maupun internasional. Oke, selanjutnya ini adalah merupakan bagian daripada bagaimana kita menurunkan daripada sifat-sifat kebebasan. Bahwa memang kebebasan itu kan tidak diberikan, tapi kebebasan itu harusnya memang diraih baik dari individu maupun juga dari kolektif. Nah, izinkan juga saya sekilas terkait tadi ICRC, karena nanti mungkin takutnya ada mispersepsi dari mahasiswa saya di Ilmu Hubungan Internasional terkait webinar kita pada hari ini. ICRC itu sendiri seperti yang bisa dilihat pada slideshow-nya, bahwasanya ini merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan, yang mana di Indonesia itu bahkan ada yang namanya Palang Merah Indonesia. Nah, tapi memang modelnya macam-macam. Kalau di internasional ada yang berupa palang, ada juga yang berupa bulan sabit. Gitu. Tergantung pada negara-negaranya masing-masing. Ada negara yang memang tidak mau memakai palang, jadi dia memakai bulan sabit. Nah, peta persebarannya mungkin bisa terlihat sedikit di gambar di belakang. Bahwasanya memang ada perbedaan daripada lambang. Namun gerakannya tetap sama. Mandatnya yang diberikan pada Konvensi Jenewa 1949, ada dua hal yang memang menjadi concern utama mereka, yaitu pertama, perlindungan dan bantuan bagi korban dari konflik bersenjata. Ini dalam konteks ketika ada peperangan itu di sebuah negara. Seperti mungkin yang kita tahu sekarang, itu ada Afghanistan yang sedang berkecamuk, gitu ya, dan beberapa negara di Timur Tengah lain. Gitu. Nah, selanjutnya terkait dengan diseminasi dari hukum humanitar internasional sendiri dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Namun dalam konteksnya lebih spesifik kepada budaya lokal. Nah, salah satu turunan daripada diseminasi hukum humanitar internasional kan merupakan rezim internasional yang disepakati pada traktat pada konvensi ya Jenewa 1949. Nah, memegang teguhnya kepada beberapa nilai-nilai, bisa kemanusiaan, ada kesamaan daripada manusia itu sendiri, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, kesemestaan, dan lain sebagainya. Nah, yang ingin kita coba angkat pada hari ini adalah memang fokusnya kepada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, seperti yang kita tahu sebenarnya awal mula adanya nilai-nilai kemanusiaan itu kan bergerak dari negara-negara demokratis. Nah, demokrasi itu sebenarnya kalau kita lihat focal point-nya itu ada dua negara yang memang sangat memegang teguh demokrasi. Ada pertama, ada Prancis dengan paradigma dari pendidikan mereka sendiri. Mereka akan memegang teguh namanya liberté, égalité, fraternité, yang wujudnya kepada solidaritas atau kesamaan manusia. Nah, jadi kan dulu pernah ada revolusi Prancis yang memunculkan HAM, hak asasi manusia itu. Nah, sehingga ada beberapa kegilaan lah bahasanya itu daripada pergerakan di sana.
terkait dengan hak asasi manusia. Bahwasanya semua orang itu adalah setara gitu. Nah, beda dengan Amerika Serikat yang mana memang tidak pernah melakukan revolusi sosial, tapi mereka juga mengedepankan kebebasan, yaitu kebebasan setiap manusia dalam bentuk liberty. Makanya ada di Amerika itu patung liberty. Jadi bedanya kita dengan seperti Amerika, walaupun mereka mengatakan mereka bebas, semua orang yang datang ke sana itu memang bebas untuk berkompetisi. Kalau mereka kompeten, selagi di sana pasti akan diterima. Dalam artian, yang penting mereka memiliki kompetensi. Tapi di sana itu tidak ada namanya local wisdom. Nah, bedanya kita dengan mereka itu adalah di sana. Dalam artian, kita masih memegang teguh adat ketimuran kita, yang memang saya sangat bahagia ya hidup di Indonesia adalah keberagaman itu. Nah, kemudian nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri sebenarnya ada banyak diseminasinya gitu. Nah, yang ini salah satunya mungkin bisa dilihat di tengah, ada dimensi lokal dan penekanan pada adat. Gitu. Sehingga turunan daripada diseminasi nilai-nilai kemanusiaan yang diturunkan dalam hukum humaniter internasional itu berlaku memang secara universal. Jadi elemen-elemen adat di Indonesia juga punya sebenarnya dari dulu ya, sebelum adanya ICRC, sebelum adanya Traktat Konvensi Jenewa 1949, saya percaya bahwasanya setiap adat di Indonesia itu juga sudah memahami nilai-nilai ini. Gitu. Nah, nilai-nilai kemanusiaan itu apa aja sih sebenarnya? Ada 10 yang sebenarnya diangkat oleh kawan-kawan di ICRC. Ada tentang integritas fisik dan psikologi, martabat seksual, anak-anak yang harus dilindungi, habis itu perawatan terhadap orang yang terluka, ini dalam konteks perang ya, fasilitas perawatan kesehatan dan personalnya harus dijaga. Kalau dalam konteks perang, itu fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan itu adalah non-kombatan yang tidak boleh diserang dan tidak boleh dibunuh. Nah, kemudian bantuan kemanusiaan itu juga harus difasilitasi. Jadi misalnya ada satu kondisi perang, kondisi yang tidak stabil secara politik maupun keamanan, bantuan-bantuan kemanusiaan itu memang harus tetap masuk ke daerah tersebut. Nah, namun ini sebenarnya ada agak unik nih kalau kita agak bergeser sedikit tentang bantuan kemanusiaan. Di Eropa itu pernah terjadi bantuan kemanusiaan itu dihalangi oleh Israel ya ketika mau masuk ke Palestina. Terus juga akses pendidikan, fasilitas pendidikan dan juga yang tenaga pendidik itu harus dihormati. Habis itu properti individu milik bersama termasuk rumah ibadah itu juga tidak boleh diserang. Orang-orang yang kehilangan kebebasan harus diperlakukan secara manusiawi dan juga bermartabat. Nah, selain itu juga kita tidak hanya menilai kepada kebebasan orang yang masih hidup, tapi di dalam nilai kemanusiaan itu juga ada kita harus menghargai orang yang sudah meninggal. Jadi jasad orang yang sudah meninggal itu harus diperlakukan secara bermartabat. Jadi nggak boleh misalnya ada orang meninggal gitu ya tiba-tiba ditumpuk aja gitu. Itu tidak bermartabat kalau dalam konteks nilai-nilai kemanusiaan. Nah, untuk tidak memperpanjang mukadimah tadi, itu pada hari ini kita mungkin akan langsung mendengarkan langsung dari Pak Nasrullah terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berkaitan dengan nilai-nilai adat di lokal Dayak Bakumpai gitu. Tapi ini memang kita akan mengerucutkan dari 10 nilai kemanusiaan itu kita nilai pada 2. Yang pertama adalah nilai kemanusiaan pada perlakuan terhadap anak dan juga kepada jasad ataupun jenazah seperti itu. Mungkin selanjutnya izin kami persilahkan kepada Pak Nasrullah untuk memberikan materinya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya saya juga agak kebingungan dan senang sebenarnya. Ada jurusan hubungan internasional Palang Merah di bawah Sopot Palang Merah Internasional pula
dan yang diselenggarakan Pusat Penelitian Asia Tenggara dan Pengelolaan Perbatasan mengundang berbicara tentang kebudayaan Bakumpai. Agak lama saya berpikir itu sejak kita kontak mungkin sebulan yang lalu Pak Dani ya. Apa ini yang bisa saya sampaikan? Oh ternyata koneknya ada di apa namanya penghormatan sifat universal tersebut. Baik, izinkan saya menyampaikan materi para mahasiswa jurusan hubungan internasional, Bapak-bapak, saudara-saudara dari mana saja berada. Ada yang dari Kalimantan Selatan, saya lihat Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, bahkan barangkali dari tempat yang karena kita berada di ruang virtual, maka terjadi deteritorialisasi. Karena bicara tentang anak dan penghargaan terhadap jasad yang meninggal, saya beri saja judul dari buayan hingga liang lahat agar terlihat lebih mudah dipahami. Jadi bisa dilanjutkan? PowerPoint-nya. Nah, oke. Karena itu ada dua hal yang harus saya sampaikan. Bagaimana orang Dayak memperlakukan anak-anak, anak kecil. Saya tidak membatasi umur anak ini secara ketat dalam aturan-aturan ilmiah. Jadi posisinya agak longgar saja. Kemudian jelas kita bicara kematian. Kematian tentu saja bukan hanya berakhirnya kehidupan seseorang, dan tetapi juga merupakan rangkaian ritual yang panjang, juga melibatkan banyak pihak. Dua hal ini yang saya sampaikan pada slide-slide berikutnya. Namun sebelumnya, silahkan dilanjutkan. Kita akan membahas dulu tentang apa dan siapa Dayak Bakumpai. Karena ini kalau bicara hubungan internasional, saya lihat akan bicara pada skop yang global. Tetapi ini Dayak saja kita anggap sangat luas. Maka kita masuk ke bagian yang terdalam dari Dayak, yakni Dayak Bakumpai itu sendiri. Lanjut. Nah, bayangan orang barangkali Dayak itu selalu dianalogikan secara umum adalah non-muslim. Tetapi beda dengan Dayak Bakumpai, dia tetap sebagai Dayak karena pada kelompok-kelompok lain ketika dia muslim, dia tidak mau menyebut dirinya sebagai Dayak. Dan juga dia adalah orang muslim. Saudara-saudara sekalian, kita urut dari genealogis dan teritori. Orang Bakumpai adalah termasuk kelompok Ngaju dan Otdanum. Ini menurut Cilikriwut. Jadi dalam Dayak itu terbagi 7 kelompok besar. Dalam 7 itu ada kelompok Ngaju dan ada kelompok Otdanum. Nah, orang Bakumpai itu di bawahnya lagi dari Ngaju atau Otdanum. Jadi cabang-cabangnya sangat banyak sekali. Tidak ada penjelasan dari Cilikriwut apa bisa dikelompokkan, bisa Ngaju dan bisa Otdanum. Namun saya melihat ada titik temu di sini, yakni pada pengertian Ngaju dan Otdanum. Dua kata ini berarti berada di daerah hulu atau sekitar aliran sungai. Di situ titik temunya. Nah, adapun Bakumpai itu kemudian dia menjadi Muslim, itu diawali dengan kalau kita bicara hubungan internasional, maka dengan adanya kota Perahu di Merambahan sebagai bandar dagang internasional pra-Islam Banjar. Jadi hipotesa saya, orang Bakumpai jelas lebih dulu masuk Islam sebelum Islamnya orang Banjar pada era Sultan Suryansah. Nah, sehingga pengakuan dari para peneliti sendiri
yang mengatakan bahwa penduduk di luar kota Banjarmasin yang pertama kali masuk Islam adalah orang Bakumpai. Sebagaimana kita ketahui, Islam di masa lalu masuk diantaranya melalui jalur perdagangan. Maka logikanya ketika teritori Bakumpai, daerah Kota Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, sebagai bandar dagang internasional, maka disitulah pertemuan antara perdagangan dan syiar Islam. Kemudian dakwah Islam memasuki masa keemasannya pada era Haji Abdus Samad bin Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang menyiarkan Islam di kampung penghulu Bakumpai. Untuk lebih mendekatkan dengan keislaman orang Bakumpai, saya minta izin untuk menyebutkan beberapa nama. Dan sebenarnya ada beberapa nama lain. Kalau kita klik di Google, maka kita akan menemukan Ketua Majelis Ulama Pusat, kalau tidak salah pada tahun 1984 dan 1990 adalah Kiai Haji Hasan Basri dari Kalimantan Tengah, dan beliau adalah orang Bakumpai. Pada era Presiden Habibie, tersebutlah nama Zaini Azhar Maulani. Beliau mantan Kepala Badan Intelijen Negara. Di Banjarmasin, ketika IAIN Antasari belum menjadi UIN, ada nama seorang guru besar, Profesor Dr. Asywadi Syukur. Beliau juga Ketua Majelis Ulama Kalimantan Selatan, juga orang Bakumpai. Dalam dunia olahraga, dan termasuk juga dunia politik, bagi mahasiswa yang pecinta sepak bola Liga Indonesia, maka akan menemukan klub sepak bola Barito Putra, dan itu adalah dimiliki oleh Haji Abdus Samad Sulaiman, beliau almarhum beberapa tahun yang lalu, menyebutkan kata Barito, kata almarhum untuk mengingatkan daerah kelahirannya sebagai orang Bakumpai. Kita lanjutkan. Nah, saya ingin menegaskan lagi bahwa keislaman orang Dayak itu sekali lagi melalui perkembangan cepat Islam di kota Marabahan. Jadi ada pelayaran dari Jawa, Sumatera, Johor, Gujarat, India, dan China. Melalui perdagangan itu pula, orang Bakumpai menyebarkan Islam hingga ke Hulu Barito. Jadi para mahasiswa hubungan internasional dan saudara Bapak Ibu sekalian, saya kira disinilah kita bertemu bicara lokalitas, tetapi juga ada globalisasi di mana kehadiran orang Bakumpai dalam hubungan internasional. Tentang keislaman orang Bakumpai, kita ingin menyatakan ada satu pendapat bahwa meskipun semua Bakumpai adalah Muslim, tetapi semua Muslim bukan berarti Bakumpai, sebab orang Dayak lain seperti juga Punan telah memeluk Islam di daerah Tumbang Tujang, Kalimantan Tengah, menunjukkan Bakumpai telah membangun relasi etnik dengan sebutan Bakumpai Dayak. Jadi sebenarnya apa yang akan saya sampaikan ini, kita tidak hanya melihat Bakumpai berdiri sendiri, tetapi orang Bakumpai memiliki relasi dengan sesama orang Dayak sendiri, baik yang Muslim dan non-Muslim, juga dengan orang Banjar, dan dengan suku-suku lain, bahkan hubungan internasional dari berbagai daerah. Kita lanjutkan. Silahkan. Nah, saya ingin mengecilkan arena pembahasan kita pada tanda panah yang saya berikan di situ. Mungkin secara presisinya tidak begitu tepat, tapi saya ingin menyampaikan bahwa orang Bakumpai tersebar dari Kalimantan Selatan pada titik epicentrum kota Marabahan, yang kemudian menyebar misalnya ke daerah Hulu Barito, dia ada di Kalimantan Tengah hingga di Provinsi Kalimantan Timur. Saya lihat ada Aryan dari Kalimantan Timur di sini, di daerah
Long Iram. Salam buat teman-teman Paribiti dari Kalimantan Timur. Oke, jadi pembahasan ini akan saya persempit dan boleh jadi orang Bakumpai di Kalimantan Tengah, orang Bakumpai di Kalimantan Timur, bahkan di Kalimantan Selatan, ada sisi-sisi yang agak berbeda. Hal itu kita maklumi karena saya sebut saja gradasi warna karena interaksi dengan daerah-daerah lain. Kita percepat saja. Lanjut, Pak Dani. Nah, kita ingin melihat bagaimana orang Bakumpai memperlakukan anak. Jadi kebiasaan orang Bakumpai menidurkan anak dalam ayunan, baik berbaring ataupun dalam posisi duduk yang kami sebut tampukung. Jadi duduk itu diikat. Saya sayangnya nggak punya foto dan saya ada di tempat yang berbeda. Jadi tidak bisa merekonstruksi bagaimana bapukung itu. Pengaruh Islam muncul ketika anak itu diayunkan dan orang tua sambil mengayunkan anak itu membacakan syahadat dengan bersenandung. Nah, sebutan saya akan banyak menggunakan istilah-istilah Bakumpai di sini. Anak yang masih kecil atau sangat kecil disebut nakuluh bahandang, bayi yang masih kemerahan. Tetapi istilah ini juga bisa dilekatkan pada anak yang bukan bayi, besar, mungkin umurnya 5 tahun, 6 tahun, atau 10 tahun, tapi kelakuannya masih kekanak-kanakan. Bagi orang Bakumpai itu disebut permakluman, maka disebut seperti nakuluh bahandang, karena kelakuannya seperti anak kecil. Lanjut. Para mahasiswa sekalian dan saudara-saudara, secara sosial, seorang anak yang sudah mulai berinteraksi dan akrab dengan orang lain, maka keakraban itu akan diikat dengan pengangkatan orang tua angkat. Jadi kalau pada ayah disebut apa jalama dan kalau ibu disebut uma jalama. Jadi ada tuntunan moral yang meskipun tidak seketat kepada orang tua, apa atau uma jalama itu menjaga anak yang dijadikan anak angkatnya bahkan hingga dewasa dan menikah, meski tidak seketat orang tua kandung. Saya pernah memperkenalkan kepada istri saya, itu anak saya, kata saya bilang di kampung. Nah, terkejut istri saya, apakah kamu punya istri lagi sehingga punya anak? Saya bilang, itu anak jalama saya. Jadi ketika dia kecil, saya diangkat sebagai orang tuanya. Tanggung jawab saya ketika dia menikah adalah mensupport biaya pernikahannya. Jadi di situ peran orang tua kita secara non biologis. Oke, kita lanjutkan. Kemudian hubungan anak dan orang tua sedemikian dikultuskan sehingga sosok orang tua sendiri adalah sosok yang dimuliakan hingga bagi anak dianggap tabu apabila menyebut nama orang tua. Entah bagi tradisi Melayu seperti itu juga, tapi saya melihat bahwa ketika ada anak dalam pertemanan menyebut nama orang tua, maka itu akan ada konflik karena merasa orang tuanya dilecehkan. Lanjut. Nah, secara sorry, ini ada double. Terus dilanjutkan. Nah, secara sosial anak itu diajarkan untuk berkomitmen. Teman-teman Bakumpai barangkali ingat ucapan dos kelalatu mati jadi hantu. Ini semacam sumpah dalam suatu perjanjian antara dua orang atau lebih anak-anak ketika bermain. Biasanya mereka berjanji, besok kita main lagi yuk. Nah, ini main ini karena ada yang kalah dan merasa tidak puas atas kekalahannya. Maka kalau kedua belah pihak bersepakat dengan statement of agreement itu, dan apabila mereka membatalkan keesokan harinya, maka akan disumpah mati jadi hantu. Saya kira ini pelajaran moral menarik, meskipun
ketika sudah dewasa atau SMP, ucapan ini tidak banyak disampaikan di masa mereka beranjak dewasa. Lanjut. Oke, saya masuk ke wilayah pengobatan terhadap anak-anak. Saudara-saudara sekalian, jika seorang anak itu sakit, maka pengobatan orang bakumpai secara umum itu dinamakan inawar atau dibacakan mantra ke air untuk diminum, air itu diusap atau dimandikan. Yang kedua, ihidu, ini dibacakan mantra dan ditiupkan pada ubun-ubun atau bagian yang sakit. Percaya atau tidak, kita tidak bicara hal-hal medis, tetapi kadang-kala ada orang yang mengalami begitu sakit luar biasa, tetapi ketika dihidu itu sakitnya itu langsung hilang. Yang ketiga, inyambur, ini disemburkan air melalui mulut ke wajah seorang anak. Nah, secara khusus saya ingin menyampaikan dan tidak banyak sesungguhnya oleh orang bakumpai di masa sekarang memahami ini, ada namanya ritual tuyang awal-awal. Seperti foto ini, mereka mengayunkan anaknya tetapi dengan mantra-mantra atau bacaan-bacaan seperti yang saya tampilkan di atas. Foto ini dan mantra ini saya ambil dari skripsi mahasiswa saya, namanya Hairun Nazmi, yang melakukan riset di daerah Ulu Benteng, Kabupaten Barito Kuala. Saya hanya menjelaskan sepintas, barangkali untuk mendalaminya kita perlu sesi yang lebih jauh. Lanjut lagi. Nah, saya ingin bicara tentang kematian dan penyelenggaraan jenazah dan peringatan kematian. Lanjut. Mahasiswa sekalian dan saudara-saudara, penyelenggaraan jenazah, karena seseorang yang meninggal dunia bagi orang bakumpai harus dikubur sesegera mungkin. Masa penundaan hanya dilakukan apabila ada keluarga yang belum datang, tapi itu hanya ditunggu dalam hitungan jam. Karena apabila mayat meninggal sore hari atau malam hari, masa menundanya itu karena kesulitan pemakaman pada malam hari saja, sehingga besoknya akan dimakamkan. Datang atau tidak, dalam waktu hitungan jam itu pemakaman harus dilakukan. Kita lihat bagaimana itu berlangsung. Next. Nah, saya ingin menyebutkan proteksi jenazah dengan peti mati dan pemakaman. Pembuatan tabala seperti peti mati pada bagian kiri dan pemakaman bagian kanan bagi orang di Kalimantan Selatan, Tengah, atau Timur, dan barangkali di sebagian di daerah rawa-rawa pasang surut daerah Riau, ini hal biasa. Tetapi bagi orang-orang di dataran tinggi, menggunakan peti mati itu tidak banyak dilakukan. Karena saya melihat di daerah Sumatera Barat tidak menggunakan peti mati. Penggunaan peti mati itu tidak lain adalah untuk memproteksi jenazah, karena dia akan mengalami mayat itu akan mengalami gangguan apabila dimakamkan di daerah rawa, seperti foto di sebelah kanan saya atau sebelah kanan kita. Sehingga peti mati ini digunakan untuk mengamankan jenazah yang dimakamkan agar tidak diganggu oleh binatang-binatang. Jadi dalam kepercayaan orang bakumpai Muslim, ini peti mati adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam memperlakukan jenazah. Tentu saja ada ritual pengkapanan dan sebagainya yang juga ada dalam ajaran Islam. Kita lanjutkan. Sebentar lagi sepertinya ini. Nah, bagi yang ditinggalkan, jadi ketika hukum internasional ICRC itu kepada jasad saja, tapi bagi orang Islam, bagi orang bakumpai, juga kepada orang yang ditinggalkan, maka harus ada pernyataan keikhlasan ketika ada orang yang meninggal. Dalam bahasa bakumpai disebut jadi buli. Dia sudah kembali. Atau hampulikan empoye, kembali kepada pemiliknya.
atau ungkapan yang berusaha menghibur, itah sayang dengannya, Tuhan lebih sayang hindai. Kita sayang kepadanya dan Tuhan lebih sayang lagi. Lanjut. Nah, kematian juga tidak hanya diselenggarakan pada hari pertama, ketiga, ketujuh, 40 hari, 25 hari, 40, ataupun 100 hari. Tiap tahun dilakukan upacara haul. Maka orang Bakumpai biasanya di daerah pedesaan mencatat siapa saja yang meninggal di dinding rumah. Ini semacam wall kalau dinding kalau di media sosial. Nah, ini akan lebih mudah daripada catatan di buku, sehingga orang akan gampang mengingat momen-momen dalam acara haulan ini. Oke, lanjut. Akhirnya, bagi orang Bakumpai, ajaran Islam dalam kehidupan orang Dayak Bakumpai melekat yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari, termasuk kepada anak hingga dalam penyelenggaraan jenazah. Terhadap anak dirawat dan dibesarkan tidak hanya dalam keluarga patih dan keluarga luas, namun ada pihak lain secara antropologis dinamakan apa atau umat jalama. Begitu pula terhadap pengobatan terhadap anak. Tentang kematian, pentingnya jenazah untuk segera dikebumikan dengan menggunakan peti mati. Bagi yang ditinggalkan, berkomunikasi dengan almarhum atau almarhumah melalui berbagai ritual agama. Lanjut. Nah, para mahasiswa sekalian dan hadirin yang berbahagia, izinkan saya mengakhiri dengan sebuah pantun. Syukur alhamdulillah kita ucapkan atas segala nikmat yang diberikan. Sampai di sini presentasi disampaikan. Pertanyaan, komen, dan saran sangat diharapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.